Halo Bu Desi, selamat pagi. Halo Pak, selamat pagi Pak Diana. Tumben nih, ada apa? Tumben Aduh. berkunjung. Iya, sekali-sekali kayaknya harus berkunjung. Pak, ada waktu kan Pak, nggak sibuk? Iya, ada silakan. Ada Iya, Pak. yang perlu diobrolin. Iya, soalnya saya pengen dari kemarin pengen ini Pak, menyampaikan sesuatu gitu, konsultasi lah ibaratnya. Siap. Ini Pak, terkait siswanya nih Pak. Kadang-kadang tuh Pak ya dalam pembelajaran gitu ya, saya ngantuk lah, apalah kayak nggak fokus gitu Pak. Apalagi jam-jam terakhir tuh Pak, aduh, pokoknya kita itu susah mengkondisikan biar mereka fokus gitu. Oke, Pak. Ya, Kak. Susah mengkondisikan supaya mereka itu fokus Pak. Jadi kita kayak belajar satu arah gitu, kita menyampaikan mereka diam, kadang ngantuk gitu Pak. Oh, jadi ada permasalahan nih di kelas ya. Iya. Siswa itu ngantuk, kemudian susah mengkondisikan seperti Iya. itu. Begini Bu Desi, kira-kira di akhir percakapan kita nanti seperti apa sih yang mau Bu Desi capai dari percakapan atau obrolan kecil kita nanti? Pokoknya kan Pak, kita itu melihat siswa itu semangat belajar gitu, minatnya itu kita lihat dari kegiatan pembelajaran gitu. Kalau ya seperti yang saya alami Pak ya, yang saya mau konsultasi nih, kalau jam pelajaran apalagi jam terakhir tuh Pak, apalagi mungkin antropologi gitu Pak ya, kayak rasanya membosankan, teori-teori gitu ya, padahal sebenarnya enggak, cuman udah pada jam terakhir kadang ngantuk. Pokoknya pembelajaran kayak satu arah aja gitu Pak, mereka diam gitu. Jadi ibu tuh maunya nanti meningkatkan meningkatkan minatnya, meningkatkan motivasi siswa seperti itu ya, karena masalahnya siswa itu di kelas yang saya catat tuh ada ngantuk gitu kan, nggak fokus. Oke. Nah, kira-kira menurut Ibu Desi itu siswa yang termotivasi atau siswa yang aktif pembelajaran itu seperti apa? Ya menurut saya sih angkat tangan kalau ditanya gitu Pak, atau aktif memberikan pendapat. Jadinya kan kita merasa ada timbal balik gitu Pak, guru sama ini siswanya. Oke, aktif, ada angkat tangan dan kelas itu Interaktif interaktif. Oke. Nah, kemudian kira-kira nih Bu, kalau siswa bisa aktif, bisa interaktif seperti itu, Ibu punya strategi nggak? Punya sih Pak, cuman kan perlu dikonsultasikan Oke, dulu ya, dengan Bapak. Bisa apa enggak gitu. Kalau misalnya kita pakai gambar, jadi nggak ceramah melulu gitu, nggak ceramah terus gitu kan, pakai gambar, terus pakai video gitu, terus pakai game, lalu pakai ice breaking gitu. Tapi nanti Bapak kasih pendapat lagi, siapa tahu kurang tepat gitu. Mungkin itu aja Pak. Nanti ada gambar, kemudian ada tampilan gambar maksudnya Iya, ya, ada tampilan gambar, kemudian ada video, maksudnya video itu video pembelajaran atau video yang lain? Video yang berkaitan dengan materi yang disampaikan. Jadi kadang-kadang kita kasih video supaya mereka bisa menanti dari videonya. Terus ada game ya, yang nampaknya menarik sekali ini, ada 4 gambar, video, game, ice breaking. Saya melihat gambarannya udah luar biasa ini menariknya. Kira-kira dari keempat ini, jadi strategi yang akan Ibu lakukan itu, kira-kira yang mana yang bisa dilakukan? Ini sih semuanya Pak, di pikiran saya sih semuanya bisa Pak, semuanya, karena ya? Okay. Di bayangan saya tuh gambar itu tampilkan di awal gitu Pak, terus kasih penjelasan sedikit, dan situ kita kasih speaking lah kan, dan pertengahan pembelajaran tuh Pak, biar mereka nggak tertidur lah gitu. Terus kasih video, di akhir nanti baru kita kasih game untuk kayak refleksi pembelajaran. Berarti bisa keempat-empatnya ini dilaksanakan ya. Kalau seperti itu, kira-kira ini lagi kapan bisa dilaksanakan strategi-strategi seperti ini? Coba saya lihat jadwal saya. Jam 8
hari Senin bisa Pak di 12 bahasa 2. Ya. Ini Jam? kebetulan saya ada jam 8, 9, 10 Wih, pas jam- jam terakhir. Jam terakhir ya. Jam terakhir juga. Oke, jam terakhir ya, luar biasa menantang kalau jam terakhir ya. Iya Pak. Tuh. Kemudian kalau ini kan strateginya sudah, saya rasa Ibu sudah di strategi, sudah ada gambaran dari Ibu sendiri bagaimana nanti mengembangkannya. Kemudian ada yang membantu enggak kira-kira, atau Ibu perlu bantuan mungkin dari yang lain dalam hal pelaksanaan ini atau persiapannya seperti apa? Ada yang mungkin Ibu perlukan untuk membantu enggak? Mungkin koordinasi sama wali kelas bisa nggak Pak ya? Oke, Koordinasi kelas sama ya. wali kelas karena biar bagaimanapun kan kita banyak gambaran kayak gitu, kalau kita nggak ngerti karakter siswanya kan susah juga gitu. Iya. Jadi bisa koordinasi dengan wali kelas atau boleh juga guru-guru mata pelajaran yang masuk. Menurut saya sih Pak. Saya rasa dari mendengar percakapan Ibu, saya lagi lebih gini dok, lebih ingin melihat kelanjutannya ini ya, seperti apa. Kayaknya Ibu ada rancangan yang menarik. Jadi setelah pertemuan ini mungkin minggu depan setelah Ibu mengajar, mari kita ngobrol lagi ya, kita ngobrol lagi gimana nanti hasilnya. Mungkin seperti itu Bu ya. Ada perlu disampaikan lagi kira-kira? Enggak sih Pak, cuman tadi kan saya sampaikan gambarannya. Menurut Bapak itu bisa dilaksanakan nggak Pak ya? Kalau itu merupakan potensi yang Ibu miliki, menurut saya tidak ada salahnya mencoba. Ya, dan sama mencoba, mari kita coba. Karena Ibu udah, dari Ibu sendiri tadi pengembangannya luar biasa, sudah barang tentu kita lihat nanti perkembangan seperti apa. Kalau saya sih melihat tinggal menyusun rencana saja, kalau strateginya ya udah luar biasa ya. Oke, jadi ada yang perlu disampaikan lagi Bu? Mungkin kalau misalnya ini nanti Pak ya kita coba hari Senin, apalagi pas jam terakhir. Ya harapannya kan siswanya itu ya semangat belajar kayak gitu, Ya. aktif gitu. Mungkin saya bisa ngambil gambar nanti ya di kelas ya. Kita ya sambil pantau juga seperti apa nanti perkembangan siswa di kelas. Saya juga tertarik sekali dengan permasalahan sepertinya, apalagi jam-jam terakhir ya. Mudah-mudahan tidak hujan pada saat itu, nggak mati listrik ya. Nanti kan kalau mati listrik kan materinya bisa dikirim ke Oh ya, gitu ya. Oh ya, ada strategi baru lagi. Ada. ya apalagi kan sekarang musim hujan Pak ya, kan kadang listrik mati. Jadi iya. sebelum masuk kita share aja ininya materinya ke WA group. Jadi kalau listrik mati tinggal mereka buka HP. Muncul lagi nih strategi yang keren ya. Ya, bagus. Saya rasa ini udah, bagi saya Ibu tinggal menyiapkan saja, tapi mungkin Ibu ada yang perlu disampaikan lagi. Sudah cukup sih Pak. Ya. Baik Bu Desi, kita tinggal mengeksekusi sekarang ini apa rencana-rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi. Mudah-mudahan berjalan lancar, dan apa yang Ibu harapkan tadi tentang peningkatan motivasi siswa dalam mengajar lebih baik dari sebelumnya. Ya, itu saja dulu. Mungkin Ibu ada yang disampaikan. Mungkin itu saja Pak, harapannya kan tetap ke siswa tadi motivasinya semakin meningkat. Dan mungkin saja, terima kasih Pak Diana. Mungkin nanti boleh dibimbing lagi. Saya kan masih perlu belajar. Ya, kita apa istilahnya ya, konsultasi aja sih, nggak ada bimbing. Ya kan Pak Diana kan lebih pengalaman. Oke Bu Desi ya, terima kasih banyak juga sudah mempercayakan ke saya tentang permasalahan ini. Tapi tetap berpulang lagi karena Bu Desi sebenarnya sudah memiliki banyak hal. Saya cuma bisa mungkin sedikit memancing dari potensi-potensi yang sudah ada. Itu saja, terima kasih sekali lagi. Kita bertemu minggu depan setelah Ibu melaksanakan eksekusinya ya, proses pembelajaran di kelas. Terima kasih Bu ya. Ya. Semangat. Mari. Meskipun jam terakhir harus tetap semangat. Ya. Lagi sebelumnya semuanya ada. Sampai terakhir.
Ulang tadi lagi siapa yang pernah menjadi korban? Ya, semuanya sudah berbicara ya. Lihat gambar yang tadi ya. Lihat gambar yang tadi. Selain di situ ada namanya menang perlakuan. Ya. Adanya perbedaan perlakuan baik yang dilihat dari warna kulitnya, apalagi suku, golongan, ekonomi, agama. Ekonomi itu masuk dalam status sosial gitu ya, ataupun tentang kedudukannya. Biasanya orang-orang yang punya jabatan tidak tergila karena sosial. Oke, lihat kalau yang pertama ada jenis kelamin atau gender. Apakah jenis kelamin dan gender itu sama? Stick itu adalah ya. Nah, kita ada namanya talking stick. Artinya tongkat yang berbicara. Bisa nggak teman dari bicara? Ya. Tapi kan diwakilkan oleh kalian. Ya. Nah, permainannya seperti ini. Ibu akan putar musik. Nah, instruksinya ya, supaya tahu. Ibu akan putar musik. Upaya untuk meminimalisir tindakan diskriminatif harus dimulai dari diri kita sendiri. Salah satu faktor penyebab diskriminasi adalah etnosentrisme. Apa yang kamu ketahui tentang etnosentrisme? Lempar ke tengah. membedakan orang lain berdasarkan fisiknya. Tindakan membedakan orang lain berdasarkan fisik. Oke, Bu Desi, gimana? Bertemu kembali. Ya. Senin lalu ya, Senin lalu sudah Iya, Senin lalu. sudah melakukan aktivitas pembelajaran seperti yang sudah direncanakan sebelumnya. Kira-kira ada yang perlu disampaikan? Refleksi lah, mungkin refleksi Bu Desi selama mengajar seperti apa? Setelah belajar itu Pak ya. Ya seperti yang kita duga ya. Iya. Pasti dalam pembelajaran ada kendalanya gitu Pak. Tapi cara keseluruhan sih menurut saya lancar-lancar aja Pak. Jangan lancar. Jadi saya kan kayak lebih antusias gitu Pak. Apalagi pas ada gamenya itu terlalu bersemangat dah pokoknya Pak. Cuman kendalanya sempat mati listrik gitu Pak. Mati listrik kan ininya kan LCD-nya mati Pak. Terus kan saya alihkan jadinya buka yang di WA yang saya pakai yang di WA. Dan mereka bisa lihat dari sana. Lalu nyala lagi listriknya, lihat lagi depan, balik lagi ke HP. Tapi secara keseluruhan siswanya menurut saya bersemangat sih Pak. Berarti untuk meningkatkan minat dan motivasi udah jalan ya. Udah. Cuma terkendala
listriknya aja sih. Jadi ada satu lagi yang perlu kita tanggulangi ini kan, gitu kan, karena apa ya, waktu itu kan terus berjalan ya, Iya. waktunya terus berjalan, jadi biar tidak nanti kehabisan waktu untuk ngerjain LCD yang hidup mati. Kira-kira gimana itu tentang permasalahan itu tadi kalau menurut Bu Desi? Mungkin Pak ya, kalau misalnya pindah belajar ke ruangan yang lain boleh Pak ya. Oh iya, Saya pikir kan kalau misalnya lama gini ngerjain yang sini kan waktunya habis Pak gitu. Nanti selain anak-anaknya bosan, materinya juga nggak sampai gitu. Jadi saya pikir gimana kalau nanti belajar di ruang bahasa gitu. Mungkin sana kan lebih bagus lah. Oke, jadi setelah pelaksanaan obrolan kita yang pertama, kemudian saya lihat Bu Desi juga sumringah ya, udah bisa menyelesaikan permasalahannya, jadi luar biasa, selamat, mudah-mudahan ke depan tetap seperti itu. Ada rencana tindak lanjut yang akan dilakukan lagi nih ke depannya? Mungkin ada strategi-strategi yang lain atau mungkin tetap dengan yang ini, menurut Bu Desi gimana? Mungkin ini masih bisa dilanjutkan Pak ya, karena kan kelihatan dari siswanya kan aktif gitu. Cuma nanti mungkin gamenya boleh saya ganti dan saya cari game yang lain lah. SBT-nya? SBT juga boleh ganti Pak. Nanti yang kan nggak mungkin ini belajar terus. Ada satu ice breaking yang mereka paling senang Pak, yang sering saya putar. Soalnya kayak senang gitu Pak, iyalah judulnya. Tapi karena yang apanya itu pemainnya itu kan lucu, jadi kan mereka juga ikut ketawa. Iya. Sebelum lihat gerakannya, lihat orangnya mereka udah ketawa. Belajarnya kan harus menyenangkan dulu ya, baru nanti semuanya. Kalau tertekan susah ya. Oke, luar biasa Bu Desi. Jadi setelah percakapan ini, setelah pelaksanaan juga di kelas, saya rasa kira-kira dari Bu Desi ada yang perlu diperbaiki lagi atau akan lanjut dengan kelas-kelas yang lain? Lanjut aja Pak, soalnya yang seperti ini kayaknya bagus dibuat di kelas-kelas lain, dari kelas-kelas jam-jam terakhir itu khususnya Pak. Itu secara umumnya kelas-kelas yang saya masuki jam terakhir itu ngantuk dah gitu Pak. Pokoknya kayak pembelajaran itu satu arah, kita aja yang bicara, mereka diam aja gitu. Tapi pas waktu ini saya buat kayak gini Pak, semua gitu, siapa yang tahu langsung angkat tangan gitu. Terus pas game yang kayak refleksi pembelajaran gitu, kan dapat soal tuh mereka Pak bisa jawab gitu, meskipun jawabannya kan belum sempurna kan, tapi setidaknya kan mereka udah bisa. Izin ya, nanti mungkin saya akan sampaikan juga ke guru-guru lain ya, sebagai bentuk pengaruh positif kita. Siapa tahu ini bermanfaat, tapi saya rasa juga sangat bermanfaat ini untuk guru-guru lain. Nanti boleh kan di-share ya? Kan semoga bermanfaat. Oke, terima kasih Bu Desi ya, luar biasa pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan di kesempatan lain Bu Desi juga bisa berbagi lagi ya tentang pengalaman. Oke. Selamat pagi ya. Bu Pepi yang saya hormati, Bu Desi, izinkan kami untuk melakukan percakapan pasca observasi, karena kemarin kita sudah melakukan coaching di pra observasi, kemudian kita melakukan observasi juga, ada videonya yang tunjukkan. Kemudian kali ini kita akan mencoba untuk melakukan percakapan pasca observasi kemarin. Terima kasih. Baik Bu Desi, kita kemarin kan sudah merencanakan strategi-strategi ya, karena seperti yang ada di catatan saya, jadi permasalahan Bu Desi itu adalah siswa kurang berminat ya, minatnya sedikit pada saat jam pelajaran terakhir, kemudian aktivitasnya juga sangat rendah, terutama di jam-jam pelajaran terakhir. Kemudian catatan di sini juga ada beberapa strategi yang Bu Desi sudah rencanakan. Kemudian kemarin kita sudah observasi di kelas. Nah sekarang mohon diceritakan ini bagaimana perasaan Ibu sudah melakukan apa yang sudah direncanakan kemarin. Setelah tindak lanjutnya di kelas itu Pak ya. Iya. Dimulai dari permasalahannya dulu Pak ya. Awalnya kan masalahnya kalau siswanya jam-jam terakhir tuh ya jam-jamnya ngantuk gitu, malas dan gitu, lainnya sia apa segala macam. Jadi ketika kita mengajar itu rasanya hanya satu arah saja gitu. Jadi
berbalik dari siswanya. Jadinya kan kita merasa tidak puas mengajar kalau seperti itu. Ini kan interaktif gitu ya, ada tanya jawab, siswanya juga aktif. Terus melihat keadaan yang seperti itu, kita kan coba buat pembelajaran yang baru gitu ya. Kita coba merancang buat pembelajaran pakai video, pakai gambar. Terus di selama itu kita kasih SPK gitu, supaya mereka ya agak bergerak sedikit lah gitu, fokus gitu. Terus terakhir sebagai refleksi kita buat semacam game gitu. Tapi di game itu kan tentunya yang masih terkait dengan materi pembelajaran yang baru kita bahas. Nah, setelah saya coba seperti itu, saya lihat kan siswanya kan aktif gitu ya, padahal udah jam terakhir. Kalau biasanya kan ya diam aja gitu ya, tapi karena seperti itu jadi mereka kayak antusias gitu, semangat. Pas disuruh bertanya banyak yang angkat tangan gitu, apalagi pas gamenya gitu. Dan semuanya menurut saya ya semuanya bisa menjawab lah pertanyaannya, meskipun mungkin jawabannya belum sempurna, tapi kan setidaknya kita lihat minatnya itu kan sudah ada gitu. Ya, ya di catatan saya juga seperti itu. Memang apalagi jam terakhir memerlukan suatu kondisi yang lebih beda lah untuk mengembalikan fokus siswa. Kan memang berat gitu ya, mengembalikan fokus siswa. Jadi kalau kita mulai dengan pembelajaran biasa ya susah, saya pasti susah. Masih ada permainan dan sebagainya, itu memang luar biasa. Nah, kemudian yang perlu kita diskusikan lagi, ini kemarin kan sudah berjalan dengan baik ya. Kira-kira ada nggak pengembangan ke depan itu kira-kira untuk pembelajaran nanti gimana? Ada pengembangan tentang strategi dan Strategi untuk ya, selanjutnya. untuk selanjutnya. Ya ini mungkin menurut saya boleh Bapak sampai dikoreksi gitu. Mungkin tadi kan kita udah coba video, gambar, game sama hasilnya gitu. Mungkin selanjutnya kan kita bisa juga memvariasikan supaya tidak hanya berpusat pada guru gitu Bu ya. Jadi kasih juga siswa itu beraktivitas gitu. Misalnya kita kasih topik pembelajaran gitu. Kita suruh buat mereka mengerjakan, atau kita kasih kasus, apalagi antropologi sering seperti itu, studi kasusnya kita kasih artikel misalnya boleh, lalu mereka analisis, nanti mereka presentasi. Atau boleh mungkin kita kasih topik untuk buat materi pembelajaran gitu, nanti kita suruh siswanya untuk presentasi. Jadi kita hanya memfasilitasi gitu, menambah materi yang sedang. Kalau strateginya mungkin boleh sih. Kemarin kan kita lihat siswa masih dari bagian masing-masing ya, atau mungkin ada dikembangkan lagi mungkin ke depan seperti apa gitu. Oke, boleh mungkin ya, posisinya kan juga mempengaruhi Pak ya. Mungkin boleh juga kita setting nanti posisi dulunya saja gitu, supaya memudahkan kita untuk mengawasi siswanya dan sekaligus suasana baru bagi siswanya. Jadi ada pembelajaran yang berkelompok mungkin gitu ya, atau kelompok-kelompok kecil ya. Oke, saya posisi mungkin setelah kita melakukan percakapan pasca ini, jadi mudah-mudahan nanti bisa kita imbaskan ke guru-guru yang lain, karena ini kan suatu penerapan yang luar biasa juga yang kita temukan. Padahal permasalahannya itu kan dari ibu kemarin, jadi seperti apa, kemudian potensinya juga kita gali dari ibu Desi juga sendiri, dan ternyata memang ini nantinya temuan buat kita ya, temuan yang bagus kan gitu, nanti bisa kita share juga ya ke teman-teman yang lain, untuk terutama mereka yang mengajar di jam-jam terakhir, jam-jam rawan. Apalagi kemarin hujan sempat mati lampu gitu ya. Tapi masih bisa jalan kok. Oke, itu saja. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Desi, Bu Pepi atas waktunya. Saya rasa nanti untuk lebih lanjutnya kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Oke, terima kasih.